Guys, jujur saja aku tidak bisa berkata-kata ya dapat berita ini, kecuali aku dalam pikiranku cuma satu, oh ini bagus jadi konten. Yaitu berita tentang kalau kita mau bikin SIM card, maka kita harus mendaftarkan biometrik kita di provider. Nah, kalau kita melihat timelinenya itu tanggal 1 Januari kemarin, kita itu masih sukarela. Kalau hari ini misalkan kita mau daftar SIM card, itu masih sukarela kita memasukkan biometrik kita apa enggak. Tapi nanti Juni itu sudah jadi wajib. Nah, data biometrik itu apa? Data biometrik itu adalah data pengenalan fisik, sidik jari, mata, wajah gitu. Ya kalau misalkan kawan-kawan yang sering nonton film-film tentang spy atau mata-mata, itu kan banyak tuh berangkas-berangkas, pintu-pintu yang itu disimpan dengan sidik jari, dengan mata. Aku inget tuh yang di X-Men, bukan X-Men, film Ant-Man. Nah, itu ketika Ant-Man ini mau masuk ke laboratoriumnya atau ruang bawah tanahnya PIM. Ya kurang lebihnya gitu. Karena dia ngekali sidik jari si PIM itu kan gitu. Nah, itu biometrik. Itu bagaimana pengenalan fisik kita itu harus dimasukkan ke dalam provider. Kita daftar SIM card tuh harus ada data biometriknya. Nah, jadi perdebatan panjang di sosial media kalau kita mengikuti kasus ini, karena orang sadar kan data biometrik itu data yang sangat kita banget gitu. Dia akan melihat kita itu jadi data sidik jari, kan manusia beda-beda tuh. Nah, itu pengenalan seperti itu yang banyak orang itu mengkhawatirkan. Tapi sebelum masuk ke sana, kita harus paham juga latar belakangnya. Nah, kenapa pemerintah itu mewajibkan ketika kita ingin daftar SIM card itu harus ada data biometrik? Karena kalau kita mau ngelihat data di Indonesia Anti-Scam Center atau IASC pada tahun 2024 sampai tahun 2025, dari 22 November 2024 sampai Desember 2025, IASC ini mencatat bahwasanya ada 411.055 laporan kepada mereka adanya scam. Yang total nilai kerugiannya itu adalah 9 triliun. Angka yang banyak, ya. Mungkin kawan-kawan yang nonton aku hari ini itu pernah ditelepon orang nggak dikenal, atau di SMS atau di chat WA yang dia itu tahu kita, tahu orang tua kita, tahu alamat kita, tahu nomor HP kita, dan tahu banyak hal tentang kita. Atau misalkan yang sering tuh di konten-konten TikTok atau Reels IG itu orang nelpon penipuan kan gitu. Tapi karena masyarakat Indonesia ini rata-rata humoris, silahkan tutup aja Pak, percuma nelpon saya. Ya itu apa ya, kalau menurutku pribadi itu kayak orang tuh sudah males kayaknya nanggepin gitu. Ada orang tuh, ya udahlah, dataku bocor gitu kan. Tapi ya kita melihat bahwa scam itu banyak, penipuan itu banyak. Entah banyak hal sih, ada yang scam love, ada yang penipuan cinta, ya berbasis cinta misalkan, atau disuruh mentransfer A mentransfer B, ya banyak. Mungkin dari kita ada yang pernah jadi korban, atau misalkan yang kayak netizen tadi, udahlah gitu kan, tidak ditanggapi atau langsung diblokir dan sebagainya. Nah, menanggapi banyaknya scam ini, pemerintah akhirnya mewajibkan adanya pendaftaran biometrik itu. Jadi ketika ada nomor telepon yang masuk ke tempat kita dan penipuan, kita bisa melaporkannya ke IASC, dan IASC bisa tahu siapa nih orangnya yang melakukan itu. Nah, tapi di perdebatan di media sosial tidak hanya sebatas itu. Ternyata orang-orang sudah ngeh juga tentang datanya, apalagi kita bicara biometrik. Dalam undang-undang PDP sekalipun, data biometrik itu disebutkan sebagai data yang spesifik, bukan data umum. Di mana data spesifik ini
perlindungannya itu harus lebih kuat daripada data-data umum. Nah, data biometrik ini disejajarkan dengan data keuangan, disejajarkan dengan rekam medis gitu. Jadi orang yang ngeh tentang ini itu akhirnya bersuara, banyak yang bersuara, bertanya, aman gak nih kalau ini diwajibkan, aman gak nih? Uang kemarin aja bocor walaupun kita nggak tahu bocornya dari mana gitu kan. Ketika aku memasukkan data biometrikku, aman gak nih? Gitu. Jangan-jangan jangan-jangan punya kita dipakai orang kan gitu. Tiba-tiba tahu aja, tiba-tiba ada orang ngaku-ngaku kita dengan biometriknya kita. Wah, itu kan kacau gitu. Kayak orang bertanya-tanya, aman gak nih? Nah, memang kalau kita bicara aman kada aman itu akan sangat debatable kalau menurutku ya. Makanya itu aku ingin melihat dari POV yang lain, melihat dari sudut pandang yang lain, bahwasanya ya hari ini masyarakat bertanya, dan perusahaan provider manapun yang bisa memberikan keamanan terhadap rasa pertanyaan masyarakat ini, dia akan menang. Maka kalau kita melihat pertarungan antar provider itu bukan hanya lagi kualitas, bukan hanya lagi kekencangan data, bukan hanya lagi harga, tapi lebih kepada akhirnya perlindungan data pelanggan ini aman gak? Perlindungan data biometrik pelanggan-pelanggan kita aman gak? Nah, itu yang ini game baru, framework yang baru, dimana kita melihat bahwasanya ya orang sudah sadar tentang hal itu, pelanggan-pelanggan kita sadar, maka provider manapun yang duluan memberikan rasa aman ini, dia akan lebih duluan dan lebih cepat untuk tumbuh. Ya orang pasti akan mikir lah. Aku pribadi pun akan mikir, kalau misalkan provider yang aku pakai hari ini itu kada memberikan rasa aman dan ada provider lain yang memberikan rasa aman itu, maka aku ke situ. Ya logically aja kita mencari aman ini itu. Nah, makanya dari sini penting bagi kita itu untuk membuat ekosistem perlindungan. Ekosistem perlindungan digital dari data-data pelanggan kita. Ya ini memang tugas dari tim atau spesialis di cyber security dan IT. Aku sebagai orang hukum melihat ini ya ini bukan tugasku di bagian teknis bagaimana perlindungan data ini. Tapi kalau kita bicara, aku sebagai orang hukum melihat ini dari segi apakah perlindungan ini nanti itu mematuhi undang-undang perlindungan data pribadi atau tidak. Nah, aku mainnya di situ tuh. Dan kalau kawan-kawan dari cyber security itu mainnya pada jangan sampai data ini bocor. Kalau aku mainnya adalah jangan sampai ada permasalahan hukum ke depannya. Nah, disinilah kita akhirnya melihat para pemimpin perusahaan provider harus paham tentang ini dan melihat secara global bahwasanya kalau mau perusahaan Anda itu growth dengan cepat, tumbuh kepercayaan pada pelanggan Anda dan pelanggan-pelanggan baru Anda, maka yang harus Anda lakukan itu adalah membuat ekosistem ini, membuat ekosistem perlindungan ini dan memberikan rasa aman kepada pelanggan-pelanggan Anda. Ya aku pengen lihat mana nih provider yang duluan lebih cepat membuat ekosistem ini, karena bisa aku lihat bahwasanya yang bisa duluan dia akan growth-nya tinggi. Maka kita lihat dari segi yang lain, kita lihat ROI, return of investment yang dikeluarkan. Apakah ROI ini masuk akal dengan trust yang ada di masyarakat? Rasaku sangat-sangat masuk akal ya. Uang yang Anda keluarkan untuk membuat ekosistem ini itu akan balik dengan cepat karena tumbuh kepercayaan di tengah masyarakat. Dan ketika ini tumbuh kepercayaan di tengah masyarakat bahwasanya provider Anda itu aman,
maka masyarakat ini akan pindah ke tempat Anda, pelanggan Anda akan tetap di Anda. Jadi saranku memang kalau kita melihat di sini, orang-orang bertanya tentang keamanan. Kita berikan keamanan dan mereka percaya. Trust itu terbangun dan bisnis tetap jalan. Ya ini logika aku. Aku melihat dari sudut pandang ini. Bagaimana mudah-mudahan kawan-kawan bisa yang bekerja di salah satu perusahaan provider ini nonton ini dan coba sampaikan ke atasan kawan-kawan semua. Ini game baru, ini aturan baru, memang agak ribet, tapi kalau kita bisa mengikuti ini, kita akan tumbuh. Mungkin itu yang bisa aku sharingkan pada hari ini, ya mudah-mudahan bermanfaat. Kalau misalkan kawan-kawan punya pendapat atau kita mau mendiskusikan hal lain, silahkan komen di kolom komentar, nanti coba aku bahas. Mungkin itu. And terima kasih.